Alfa Omega, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang ada di luar shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita Bapak Mama, dan Tuhan berfirman pada ayat yang ke-7 dari firman Tuhan ini. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Bapak Maba, saudara orang beriman, pasti ada awal dan ada akhir. Alfa Omega ya. Pas kok Yuli. Pas. Pasti ada awal dan ada akhir. Kalau mau buat segala sesuatu pasti kita mengawalinya, dan kemudian ada waktu di mana kita harus berhenti untuk mengakhiri, alias berhenti capek. Om Selan, berhenti capek dulu. Bangsa Israel sejuba gitu. Nah, berhenti capek dulu. Tetapi tentunya bahwa ketika berhenti untuk kemudian kita melihat dan memandang jauh ke belakang. Ada orang bilang bahwa jangan suka lihat atau menoleh ke belakang, karena nanti sama seperti istri Lot, bisa jadi tiang garam. Tetapi bagian firman Tuhan ini akan membawa kita untuk kita melihat jauh ke belakang, melihat kembali kepada penyertaan Tuhan. Karena itu firman Tuhan kepada Yosua, supaya bangsa ini melihat bagaimana penyertaanku kepada Musa, demikian juga aku menyertai kamu. Melihat kembali, merenungkan kembali apa yang telah Tuhan perkarakan, apa yang telah Tuhan buat. Bahwa sepanjang 1 tahun pelayanan bukan perjalanan yang mudah dan gampang. Ketika orang Israel akan menyeberangi sungai Yordan, Bapak Maba, saudara orang beriman, tentunya bahwa firman Tuhan kepada Yosua ketika itu, untuk kemudian Yosua belajar dari penyertaan Tuhan terhadap Musa hambanya. Dan kemudian dia dapat membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, untuk kemudian akan berjalan menuju kepada negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Kita perlu belajar dari banyak pengalaman. Perjalanan pelayanan 1 tahun ini bukan pengalaman yang biasa-biasa. Ada jiwa-jiwa pelayanan, ada anggota-anggota persekutuan, ada orang-orang bermata rohani, ada orang-orang berkarunia dengan pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa, yang akan menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Kepada bangsa Israel, Tuhan membawa mereka untuk kemudian belajar benar akan pengalaman hidup Musa, dan juga ini menjadi pembelajaran berharga bagi Yosua, untuk kemudian dia memimpin bangsa ini sampai kepada Kanaan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan mengingatkan bahwa sebagaimana dia menyertai Musa, demikian juga dia menyertai Yosua. Terkadang bahwa kita tidak melihat penyertaan Tuhan dengan mata jasmani kita. Kita merasa bahwa 1 tahun kita lewati bukan karena Tuhan. Terkadang kau menyombongkan diri semua karena kekuatan kegagahan kita. Ada yang bahkan menyombongkan dirinya. Anggota persekutuan tambah banyak, jiwa-jiwa pelayanan, apalagi kalau bilang jiwa-jiwa pelayanan tambah banyak, kue itu dia lebih lain. Au biasa kita begini, semua karena au lo. Kita dibawa oleh Tuhan dalam pembelajaran berharga sore hari ini, untuk kita lihat bahwa benar semua karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kita masih kuat melayani, bukan karena kita hebat berdoa, bukan karena kita orang-orang yang mendapatkan karunia Tuhan menjadi orang-orang berkarunia, orang-orang bermata rohani. Tetapi semua karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu tidak ada orang yang harus menyombongkan diri, memegahkan diri, bahwa semua karena bebas. Tetapi sebagaimana Yosua, Tuhan membawa dia untuk belajar bahwa Tuhan akan membuat namanya menjadi besar. Tetapi bukan karena Yosua semata-mata. Tuhan membawa Yosua untuk mengingatkan dia bahwa Tuhan menyertai.
Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dalam penyertaan Tuhan ada simbol di sana tabut perjanjian Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tanda kehadiran Tuhan yang menyertai akan Yosua sebagai hamba Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian itu tanda kehadiran Tuhan di sana. Kenapa sehingga ini firman Tuhan bilang jarak harus sekian hasta. Sampai boleh dekat-dekat. Tentunya bahwa kita dibawa ke sana untuk kemudian kita merenungkan. Oh, Tuhan yang harus ada di depan. Kita benar-benar menyadari bukan karena kita. Bukan karena kemampuan kegagahan kita. Tetapi karena Tuhan berjalan di depan. Kata sini firman Tuhan bahwa para imam ada di tengah-tengah sungai Yordan tempat yang basah. Tetapi bangsa Israel berjalan di tempat yang kering. Tuhan begitu luar biasa. Amin. Amin. Tentunya perenungan firman Tuhan ini membawa seluruh anggota persekutuan doa Alfa Omega kita yang mengambil bagian dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun pelayanan. Untuk kita melihat benar bahwa karena tuntunan Tuhan semata-mata. Bahwa karena kehadiran Tuhan semata-mata. Sehingga kita sampai kepada hari ini. Kita akan mengakhiri pelayanan bersama-sama dengan seluruh anggota persekutuan doa. Mama Juliana sebagai ketua. Jiwa-jiwa pelayanan. Jiwa-jiwa pelayanan ini beta lihat kalau mamtua sukui dengan ojek lewat der itu kalau bukan soe. Pasti lewat leder soe. Tetapi bukan supaya kemudian kita memegahkan dia. Tuhan tentunya memberikan bagi kita jiwa-jiwa pelayanan untuk kemudian kita merenungkan penyertaan Tuhan. Tuntunan Tuhan ada di sana. Ingat benar Bapak saudara orang beriman, bukan berarti bahwa potong anti persekutuan. Ada banyak orang yang persekutuan doa dia begitu dapat karunia sebagai orang-orang bermata rohani, sebagai orang-orang berkarunia, kemudian dia begitu sombongnya. Sehingga dia bilang, itu dia sembuh karena beta. Untung kau beta. Nah, jadi akhirnya dia lupa buang Tuhan. Jadi ini kita sudah tahu ini Tuhan pakai dia atau dia pakai Tuhan. Kalau Tuhan pakai dia maka yang seperti Yosua dan bangsa Israel buat. Tabut perjanjian ada depan dan mereka berjalan mengikuti tabut itu sampai kepada negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau dia pakai Tuhan ini yang soal. Sudah tahu Tuhan mau taruh di mana. Akhirnya kotong jalan menurut apa yang kotong mau. Menurut kotong pikiran, menurut kotong kata hati, menurut kotong kehendak. Tetapi kalau kotong menempatkan Tuhan ada di depan, maka sebagaimana penyertaan Tuhan bagi Musa, demikian penyertaannya bagi Yosua. Demikian juga penyertaannya kepada bangsa Israel. Demikian juga penyertaannya bagi persekutuan doa Alfa Omega. Bapak saudara orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasih. Ini merupakan pengalaman Yosua dan bangsa Israel. Tapi juga ini menjadi bagian di mana Tuhan membawa kita untuk kemudian kita tetap menyadari benar bahwa penyertaan Tuhan tetap ada bagi setiap orang percaya. Penyertaan Tuhan tetap ada di tengah-tengah persekutuan beriman Alfa Omega. Penyertaan Tuhan akan terus menolong. Bahkan dia akan menghalaukan kita sebagaimana dia menghalaukan bangsa Israel dari para musuhnya. Kata firman Tuhan, orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu menghalau, menggeser. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya, maka dia akan menolong kita di sepanjang perjalanan dalam pelayanan. 1 tahun lamanya Bapak saudara orang beriman, kita sudah melewati dengan kesadaran sungguh bahwa semua karena tuntunan kasih Tuhan. Tentunya bahwa kita melepaskan pelayanan di tahun ini bukan berarti berhenti Mama Juliana. Jangan sampai orang mau datang berdoa tuh bilang tutup pintu, tesu selesai. Itu soal Mama. Artinya bahwa kita menutup ini pelayanan supaya kita merenungkan betapa kasih Tuhan begitu luar biasa. Tetapi sambil kita meminta kekuatan dan kemampuan serta hikmat Tuhan supaya kita mempersiapkan pelayanan di tahun yang akan datang. Kita akan melepaskan pelayanan di tahun 2022 dengan rasa syukur
bahwa Tuhan menyertai sepanjang 1 tahun. Terkadang bahwa ada pelayanan yang mengecewakan. Terkadang semuanya baik-baik saja. Terkadang bahwa kita tentunya berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan dan pencobaan. Tetapi Tuhan telah membawa kita sampai kita menyelesaikannya dengan baik. Ini karena tuntunan kasih Tuhan. Kiranya kita boleh mengakhiri pelayanan di tahun ini dalam kesadaran sungguh bahwa semua karena penyertaan Tuhan. Tetapi juga kita akan menatang dan mempersiapkan diri untuk pelayanan di tahun yang baru. Tahun rahmat Tuhan dengan penuh sukacita, dan kiranya Tuhan kita tempatkan ada di posisi terdepan untuk menuntun dan memimpin perjalanan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.